Shalom. Puji Tuhan. Tetap semangat semuanya. Percaya Tuhan gak pernah tinggalin kita. Kita tahu banyak kesulitan selama kita hidup di dunia. Tapi percayalah, kita punya Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia sangat mengasihi kita, Dia memperdulikan kita. Amin. Oke, kita lanjutkan rahasia doa. Minggu lalu kita udah bahas rahasia doa yang pertama itu kasih. Saya boleh bilang sama saudara, kalau saudara nggak punya kasih, doamu juga nggak dijawab. Kalau saudara ada benci orang, doamu nggak dijawab. Kalau saudara ada kepahitan sama orang, kecewa sama orang, doamu nggak bakal dijawab. Oleh sebab itu, kasih itu sangat diperlukan dalam doa. Sekali lagi saya ulang, kunci utama dari kasih adalah doa. Kalau saudara nggak punya kasih, saya bilang doamu seperti angin, sia-sia semuanya. Misalnya gini, Pak Yogo misalnya minta titip doa sama saya, tapi saya kalau nggak punya kasih sama dia, saya yakin doa saya juga cemplang, gak ada artinya. Oleh sebab itu komponen pertama dari doa itu harus adanya kasih. Tapi ingat, di dalam kasih juga ada didikan dan teguran. Kenapa? Ketika saudara bilang, saudara adalah pendoa, saudara juga harus, saya bilang saudara harus siap untuk ditegur. Kenapa? Karena begitu saudara berdoa, Tuhan akan mengoreksi saudara. Semua kekurangan-kekurangan kita akan diperbaiki sama Tuhan. Tuhan mau memperbaiki kita. Sekali lagi saya bilang, tujuan doa bukan mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi berubahnya kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Itu tujuan doa. Sekali lagi, tujuan doa adalah bukan mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi mengubah kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Komponen yang kedua di dalam doa adalah percaya dan memuliakan Tuhan. Percuma saudara berdoa kalau saudara gak punya iman. Percuma saudara berdoa kalau saudara gak percaya sama Tuhan. Oke? Kita lihat Ibrani 11 ayatnya ke-6. Jadi saudara harus punya kasih. Kedua, saudara harus punya iman percaya dan memuliakan Allah. Oke? Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayatnya ke-6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Kalau saudara mulai percaya, saudara mulai mengalihkan pandangan saudara kepada Allah, terus? Ia harus percaya bahwa Allah Saudara harus dulu percaya kalau Allah itu ada. Kalau saudara nggak percaya Allah itu ada, saudara berdoa sebagai formalitas. Saudara harus percaya Allah itu ada. Terus? Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saudara sungguh-sungguh mencari Dia, pasti saudara akan mendapati Dia. Itu upahnya. Kalau saudara sungguh-sungguh mencari Dia, pasti saudara mendapatkan apa yang saudara doakan. Oke? Roma 1 ayatnya ke-21. Roma 1 ayatnya ke-21. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka Nah ini ada orang-orang yang mengenal Allah, ada orang-orang yang berkata, aku mengenal Allah, aku percaya, terus? Mereka tidak memuliakan Dia. Tapi tidak memuliakan Allah. Oleh sebab itu komponen doa adalah percaya dan memuliakan Allah. Kalau saudara bilang saya percaya, pasti saudara memuliakan Allah. Dan saya bilang kalau saudara bilang saya percaya,
pasti hidupmu memuliakan Allah. Pasti, harusnya begitu. Itu idealnya. Kalau saudara bilang, saya adalah orang percaya, saya bilang sama saudara, harusnya hidup saudara memuliakan Allah. Terus lanjutkan. Atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Iya. Ini orang yang berkata dia mengenal Allah loh. Ini orang yang berkata dia mengenal Allah. Tapi lihat, dia tidak memuliakan Allah dengan hidupnya. Jadi komponen yang kedua, saudara harus percaya dan memuliakan Allah. Hidup saudara harus percaya dan memuliakan Allah. Ibrani 4 ayatnya ke-16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Saudara mendapatkan anugerah dari dia, terus? Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara akan mendapatkan pertolongan yang tepat pada waktunya. Saudara harus datang kepada dia. Kalau saudara percaya Allah itu ada, saudara datang ke dia. Datang ke dia dan saudara akan mendapatkan pertolongan yang tepat pada waktunya. Simak baik-baik ya. Percaya dan memuliakan Allah itu bukan situasi dan kondisi. Atau bukan emosi belaka. Bukan emosi. Tapi percaya dan memuliakan Allah itu adalah penyerahan diri, ditandai dengan penyerahan diri dan merendahkan diri kita di hadapan Dia. Merendahkan diri kita di hadapan Dia. Doa adalah bentuk penyerahan diri dan pengakuan. Doa adalah bentuk penyerahan diri dan pengakuan. Di luar Dia, di luar Yesus, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di luar Yesus, tidak ada pemeliharaan. Ini yang membuat kita, kalau orang percaya, harus bergantung sepenuhnya kepada Dia. Sepenuhnya. Dalam situasi dan kondisi apapun, saudara harus bergantung sepenuhnya kepada Dia. Sekarang saya bertanya sama saudara, saudara orang percaya nggak? Berarti saudara percaya Allah ada. Kalau saudara percaya Allah ada, berarti saudara percaya Allah mendengar doa saudara. Kalau saudara percaya Allah mendengar doa saudara, berarti saudara percaya Dia akan menolong saudara tepat pada waktunya. Kalau saudara percaya Dia menolong saudara tepat pada waktunya, berarti saudara harusnya mengucap syukur dalam segala hal. Kalau saudara mengucap syukur dalam segala hal, harusnya saudara hidup memuliakan Allah. Sampai sini paham? Bisa ngerti kaitan-kaitannya? Ya, berarti doa, komponen doa yang kedua itu percaya dan memuliakan Allah. Kalau saudara nggak percaya, percuma. Gua doa tahunan nggak dijawab. Sorry, maaf saya bilang. Abraham doa 25 tahun baru dijawab. Kadang kita berdoa, baru sebentar, baru 2 hari berdoa, udah bosen. Baru 3 hari berdoa, udah lemes, udah gak percaya lagi. Kenapa? Jujur, karena daging kita terlalu kuat. Oke. Doa adalah bentuk penyerahan diri dan pengakuan, di luar Dia tidak ada pemeliharaan. Ini yang membuat saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, komponen doa yang ketiga adalah pengucapan syukur. Karena lewat pengucapan syukur saudara menyentuh kebenaran Allah. Lewat pengucapan syukur saudara sedang menyentuh kebenaran Allah. Berapa banyak dari kita ketika berdoa, kita nggak pernah bersyukur. Kita selalu mengeluh, Tuhan saya butuh ini, saya butuh ini, saya perlu ini, saya perlu ini, saya perlu ini. Tuhan jawab dong, Tuhan jawab dong, Tuhan dengar dong. Mestinya kita bilang, terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan, saya telah menerima segala sesuatu.
Ini yang membuat kita mengucap syukur, karena mengucap syukur itu menyentuh kebenaran Allah. Kolose 4 ayatnya kedua. Sekali lagi saya ulang, pengucapan syukur itu menyentuh kebenaran Allah. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Lihat, tekun di dalam doa, berjaga-jaga sambil terus bersyukur. Terus bersyukur, terus bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal, segala perkara, segala kondisi, ucap syukur. Mau kau dalam keadaan sehat, mau keadaan dalam keadaan sakit, mengucap syukur. Kenapa? Karena kita percaya di balik pengucapan syukur ada sesuatu yang baik. Mau kondisimu kayak apa, tetap bersyukur. Mau engkau belum lihat jalan Tuhan, tetap bersyukur. Kenapa? Karena engkau suatu hari pasti melihat jalannya. Kalau kita nggak mau bersyukur, berarti mata kita sedang ditutupi sama kuasa gelap. Dan itu yang membuat kita tidak bisa berdoa. Dan doa kita akan nyangkut di plafon. Nggak pernah tembus sampai ke atas. Suamimu belum berubah, istrimu belum berubah, keluargamu, anakmu belum berubah. Berdoa, bilang terima kasih Tuhan, engkau telah menjamah suamiku, engkau telah menjamah istriku, engkau telah menjamah anakku. Terima kasih Tuhan, semuanya baik. Artinya apa? Kita percaya semua yang dirancangkan Tuhan itu baik. Dan kita percaya semua apapun jalannya itu baik buat kita. Itu membawa kita pada pemulihan, pada pertobatan. Amin. Dan mengucap syukur itu menyentuh kebenaran Allah. Oleh sebab itu, di balik pengucapan syukur ada pelipat gandaan. Di balik pengucapan syukur ada pelipat gandaan. Saudara perhatiin, kalau saya berdoa makan, saya tidak pernah berdoa begini. Saya patahkan roh penglaris, roh apapun. Saya tidak pernah berdoa gitu. Saudara pernah perhatiin nggak doa saya kalau makan? Saya tidak pernah doa, patahkan roh penglaris, roh ini, roh ini, roh ini. Patahkan semuanya. Saya tidak pernah doa gitu. Tapi begitu saya terima, saya bilang, terima kasih Tuhan. Ini berkat dari Tuhan. Dan semua yang Tuhan beri, itu baik buat saya. Tidak pernah mencelakakan saya, dan tidak pernah membuat saya sakit. Amin. Tapi butuh hikmat. Begitu kita ambil, jangan makan cabai banyak-banyak. Yang penting ucap syukur, Pak, saya makan. Gak bisa. Butuh hikmat. Oke? Ya. Nanti kalau udah kena masalah, sakit penyakit, kita bilang, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kan saya sudah mengucap syukur. Kan saya sudah mengucap syukur. Kenapa ini terjadi? Oke, karena kamu salah. Kamu gak salah dalam mengucap syukur, kamu gak salah dalam berdoa, tapi kamu salah dalam makan. Oke, ngerti sampai sini? Lihat, Yohanes 6 ayat 11. Makanya saya selalu bilang, kalau dalam kondisi apapun saudara bersyukur. Kondisi apapun. Bersyukur aja. Aduh Pak, sakit sekali kepala saya. Aduh sakit sekali badan saya. Mengucap syukur. Kenapa? Lewat pengucapan syukur, semuanya akan jadi baik. Ya, karena kita percaya, ucapan syukur itu begini. Ucapan syukur itu berapa langkah ke depan. Berapa langkah ke depan, itu ucapan syukur. Apa yang belum kita lihat, kita sudah terima kasih. Berarti itulah iman. Pengucapan syukur itu iman. Karena kita percaya sebelum kita menerimanya dan kita bersyukur buat itu. Amin. Yohanes 6 ayat 11. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 12. Yohanes 6 ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Oke, 13. Yohanes 6 ayat 13. Maka mereka pun Lihat, mengumpulkannya. dari 5 roti 2 ikan itu terjadi pelipat gandaan lewat pengucapan syukur. Ucap syukur aja. Saudara bilang, waduh Pak, sekarang lagi zamannya sulit. Ucap syukur. Kenapa? Kalau kamu dipelihara sama Tuhan sampai hari ini, mengucap syukur. Saudara lihat ya, saudara lihat. Apa yang tidak bisa kita syukuri? Aduh Pak, dompet saya kosong. Dompetmu kosong, tapi kondisimu sehat. Bisa bayangin udah dompet kosong, sakit lagi. Bisa bayangin gak kayak gitu? Ini satu hal yang luar biasa loh. Kita selalu ngelihat yang kurang. Tapi Tuhan ngajar kita ngelihat yang baik. Supaya kita bisa bersyukur. Nah kalau doamu mau dijawab Tuhan, kamu harus bersyukur buat keberadaan Tuhan di dalam hidupmu. Sekali lagi, kalau doamu mau didengar Tuhan, kamu harus bersyukur dengan keadaanmu hari ini. Amin. Oke, yang keempat. Ini saya agak cepat nih. Saya agak cepat karena ayatnya agak banyak. Yang keempat. Kunci doa yang keempat. Yang kelima ya. Keempat. Tidak menyembunyikan dosa. Nah, ini banyak orang gagal di sini. Banyak orang minta tapi nggak mau menyelesaikan dosa. Banyak orang minta tapi dosa jalan terus. Ini akhirnya doanya nggak dijawab. Begitu doanya nggak dijawab, yang disalahin Tuhan juga. Yang bikin dosa dia, yang disalahin Tuhan juga. Coba lihat Yosua 7. Ini cerita dosa Akan. Kalau kita selalu ngomongnya dari segi barang tumpas, tapi kita lihat dengan cara lain. Yosua 7 ayat 1 sampai 5. Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ini luar biasa, Israel menang lawan Yeriko. Yeriko itu di Kanaan itu ya, di Kanaan, daerah Kanaan. Itu yang terkuat Yeriko. Tapi lihat, dilululantakan Tuhan dalam waktu 7 hari. Hancur lebur semuanya dalam waktu 7 hari. Yeriko hancur lebur dalam 7 hari. Tapi begitu lawan satu daerah namanya Ai, suku Ai kecil, Israel kalah. Kenapa? Lihat terus. Karena ada barang yang dikhususkan di situ. Terus? Yosua 2 ayat 7 ayat 2. Yosua 7 ayat 2. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. 3. Yosua 7 ayat 3. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Lihat, lawan Yeriko, dia pergi semua. Tapi lawan Ai, dia bilang, kecil, nggak usah pergi semua. 2.000 orang, 2.000, 3.000 cukuplah. Hancur semuanya, pasti Ai kalah kok. Terus? Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Iya, 4. Yosua 7 ayat 4.
Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. 5. Yosua 7 ayat 5. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Lihat ya, lawan Yeriko gagah perkasa. Kenapa? Karena dia waspada. Begitu lawan Ai, kecil. Nggak ada waspadanya. Kalah. Dipukul kalah, lari pontang-panting. Ayat 12. Yosua 7 ayat 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Saudara perhatiin, simak semuanya. Tolong simak semuanya. Saudara adalah orang-orang percaya, betul gak? Saudara tidak bisa lepas dari kehidupan doa, betul gak? Betul? Saudara harus berdoa setiap hari, betul? Saudara punya pergumulan, punya kebutuhan, betul gak? Betul, ya. Tapi kalau saudara menyembunyikan dosa, enggak memerangi dosa, saudara tinggalin dosa, lihat, saudara pasti kalah. Saudara pasti hidup dalam kekalahan dan doamu enggak pernah didengar Tuhan. Oke, sampai sini ngerti? Sekarang lihat Yakobus 5 ayat 16. Nah, ini Ai, orang Israel sembunyiin dosa. Dia nggak mau lawan dosa, dia sembunyiin dosa, dia biarin dosa itu. Dibiarkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi hanya kekalahan. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan Hendaklah kamu saling mengaku dosamu, terus saling mendoakan satu dengan yang lain, terus supaya kamu sembuh. Supaya semua di sini sembuh. Amin. Terus doa orang yang benar. Doa siapa? Doa siapa? Apa doa orang semua orang? Tidak, doa orang yang benar. Terus bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Gimana kalau saudara nggak benar? Gimana kalau saudara nggak benar? Apa ada kuasa di dalam doa saudara? Gimana kalau saudara tinggalin dosa? Apa ada kuasa di dalam doa saudara? Gimana kalau saudara nggak pernah memerangi dosa? Ada kuasa nggak di doamu? Kita bergumul buat permasalahan kita, tapi kita nggak pernah bergumul buat dosa kita. Kita bergumul, Tuhan beri saya ini, beri saya ini, beri saya ini. Tapi kita nggak pernah bergumul, Tuhan lepasin saya dari dosa ini. Bahkan maaf ya saya bilang ya, kita nikmatin dosanya, Saya bilang ya, dosa itu akan membawa saudara pada kehancuran belaka, nggak ada keuntungnya. Menyembunyikan dosa atau toleransi pada dosa hanya akan membuat nama Allah dipermalukan. Sekali lagi saya bilang, toleransi pada dosa hanya membuat nama Allah dipermalukan. Buat iblis punya ruang tembak atas hidup saudara. Oleh sebab itu saya ngomong sama saudara, ayo dengar suara saya. Dengar. Kalau doamu mau didengar Tuhan, jadilah orang benar. Kalau doamu mau didengar Tuhan, perangi dosa. Bukan nikmati dosa. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Lihat ya, lihat.
Tuhan itu dengar, Tuhan itu lihat. Terus, saudara bukan punya Tuhan yang buta, Tuhan yang budak. Enggak, Tuhan saudara dengar dan Tuhan saudara lihat. Terus, Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. jangan pernah nyalain Tuhan untuk doa-doa kita yang gak dijawab. Tapi koreksi diri kita. Apa yang belum benar dari kita? Koreksi diri kita. Apa yang belum beres dari saya? Biarkan Tuhan mengubah hidup kita. Amin. Saya bilang sama saudara, jangan pernah sembunyiin dosa. Di hadapan Tuhan, kita telanjang. Nggak bisa kita sembunyiin diri kita. Nggak bisa. Saya pernah selalu ngomong sama orang yang saya layani, saya bilang gini, lu mau lawan Tuhan, mau cara apa lu lawan Tuhan? Ayo. Mau cara gimana lawan Tuhan? Ayo. Kecewa sama Tuhan? Mau lari dari Tuhan? Saya bilang, ujung-ujungnya binasa kok. Ujung-ujungnya kita yang rugi kok. Betul gak? Saudara tahu, tempat yang paling menakutkan itu neraka. Gak ada yang lain. Gak ada satupun yang lebih menakutkan dari neraka. Kenapa? Saudara teriak, sakitan, kesakitan, dihancurin lagi. Saudara teriak, muncul daging lagi, hancur lagi. Terus begitu berulang-ulang. Dan itu gak ada habisnya. Saya bilang, ya, selama saudara di dunia, saudara masih punya pengharapan. Tapi kalau saudara sudah masuk neraka, tidak ada pengharapan di sana. Tidak ada pengharapan untuk hidup lagi. Tidak ada pengharapan untuk keluar dari situ. Oleh sebab itu saya bilang sama saudara, ayo jangan salah jalan. Mau gak doamu didengar Tuhan? Beresin dirimu. 3. Yesaya 59 ayat 3. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan Tanganmu cemar penuh darah. Banyak kejahatan yang kamu lakukan dalam hidupmu. Terus? dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Iya. Jangan sembunyiin dosa. Cukup sudah semuanya. Kalau doamu mau didengar Tuhan, kamu harus punya kasih. Kalau doamu mau didengar Tuhan, kamu harus percaya dan memuliakan Allah dengan hidupmu. Kalau doamu mau didengar Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau doamu mau didengar Tuhan, jangan lagi sembunyiin dosa, bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh. Amin. Yang berikutnya, yang kelima. Kalau kamu berdoa, jangan pernah jemu. Jangan pernah jemu, jangan pernah bosan untuk berdoa. Saya tadi pagi gini loh, tadi pagi saya berdoa begini. Oh, batuk kasihan. Enggak katanya. Tadi pagi saya ngalamin gini. Saya bilang gini. Di Matius dibilang Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Betul gak? Jadi buat apa kita berdoa? Sementara di Filipi 4 ayat 6, saudara buka di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun Jangan khawatir dengan apapun juga. Jangan khawatir dengan kesehatanmu, jangan khawatir dengan keuanganmu, jangan khawatir dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Jangan khawatir. Terus? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan semuanya. Ini satu pertentangan. Tuhan bilang Tuhan sudah tahu.
Di tempat lain Tuhan bilang, nyatakan semuanya di dalam doa. Bahkan di 1 Tesalonika 5 ayat 17, ini ayat paling pendek. Ayat paling pendek. 1 Tesalonika 5 ayat 17, bunyinya cuman gitu, tetaplah berdoa. Jangan pernah jemu untuk berdoa. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan maksudnya apa? Saya ibarat ini, saya kasih contoh ya. Saya ini bapak. Saya bapak, saya punya anak. Anak saya tahu kebutuhan dia. Lihat ya, saya tahu kebutuhan dia. Misalnya, Ibu Esther ini anak saya. Ibu Esther anak saya misalnya. Pak ekstrim banget. Contohnya nggak apa-apa. Misalnya, dia anak saya tahu dong kebutuhan dia. Dia butuh baju seragam, dia butuh buku tulis, dia butuh tas, dia butuh sepatu, ya, dia butuh, pokoknya semua kebutuhan dia. Dia nggak usah minta, saya pasti cukupin. Dia nggak usah minta, Pak bayarin uang sekolah. Kenapa? Karena saya pasti udah siapin. Karena saya bapak yang baik. Betul gak? Kebutuhan dia, saya siapin. Dia nggak perlu minta, saya siapin. Tapi ada keinginan-keinginan dia yang harus dinyatakan kepada saya. Paham gak sih? Paham? Ini contoh ya. Ibu Esther misalnya, minta, Pak, minta es krim dong. Ya, saya bilang minta jajan dong. Di tangan saya ini ada uang. Misalnya ada 50.000 di tangan saya. Saya duduk begini. Anak saya bilang, nak sini nak, duduk pangku saya. Sini, nggak usah. Situ aja. Saya bilang, nak duduk sini, pangku saya. Anak saya duduk di pangku saya. Oke? Terus saya bilang, ayo buka tangan saya. Buka tangan saya. Anak saya, paksa buka. Tangan saya satu-satu dibuka. Taunya ada duit 50.000 di situ. Ini anak udah tahu 50.000. Lihat ya. Dia punya keinginan. Dia pengen beli es krim. Pengen jajan. Saya bilang, ayo ambil. Dari tangan saya. Dia buka gini. Buka. Begitu dia dapat, bapaknya senang. Anaknya senang. Anaknya lari-lari. Dapat duit ya. Bapaknya juga senang memberi. Bisa ngerti gak sih apa yang saya maksud? Ya, ketika saudara punya keinginan, Tuhan, nah ini gini, Tuhan mau saudara tidak fokus pada berkatnya, pada duit yang 50.000 ini. Sebenarnya doa itu Tuhan gak mau fokus pada duitnya, pada berkatnya. Yang Tuhan mau kedekatannya. Kenapa? Karena begitu saya duduk di sini, saya bilang, sini saya pangku. Yang Tuhan mau itu kedekatannya, bukan berkatnya. Ngerti gak sih semuanya? Kita punya keinginan. Yang Tuhan mau kedekatan kita sama Dia. Oleh sebab itu Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Enggak. Tetaplah berdoa, kata Tuhan. Lihat ya. Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7 dan 8. Saya yakin semua udah tahu di sini. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, cari gini. Pak, minta duit dong. Papanya bilang, itu ambil di buku yang kedua, itu papa selipin di situ, misalnya. Anak ini cari. Dia udah minta kan, bapaknya kasih kan.
Dia harus cari, tekun, dia cari. Nah, pada saat cari, itu butuh ketekunan, kesabaran. Saya berharap saudara ngerti di sini. Ketika kita berdoa, kenapa kita kecewa? Karena kita nggak sabar. Kita nggak pernah sabar nunggu waktu Tuhan. Kita nggak pernah tekun dalam mencari Tuhan. Dan kita nggak pernah tekun untuk duduk di dalam hadirat Tuhan. Itu yang membuat doa kita cemplang. Itu yang membuat doa kita nggak pernah bisa sampai kepada mujizat. Halo, sampai sini ngerti? Ya, ayat 8. Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Kalau saudara meminta, pasti saudara menerima. Terus? Menerima, dan setiap orang yang mencari. Kalau saudara mencari, tekun, sabar. Mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Kalau saudara tidak pernah menyerah, kalau saudara tidak pernah menyerah, saudara pasti mendapatkan apa yang saudara rindukan. Permasalahannya di mana sih? Permasalahan di mana? Nyerah kan? Kadang kita berdoa buat si A, si B, si C, kita berdoa, begitu kita ngelihat orang ini gak berubah-berubah, kita bilang, udahlah biarin, serahin aja ke tangan iblis. Serahin aja ke tangan iblis. Gak bisa. Kita tekun berdoa, terus berdoa. Sampai mujizat jadi nyata. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Sekali lagi saya bilang, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena tujuan iblis supaya saudara tidak duduk di pangkuan Tuhan. Sekali lagi saya bilang, tujuan iblis adalah supaya saudara tidak duduk di pangkuan Tuhan. Saudara tidak punya kedekatan dengan Tuhan. Tujuan iblis supaya saudara kecewa. Saudara boleh bilang, lu ngomong gampang. Lihat ya, saudara praktekin. Kalau saudara gak pernah jemu untuk berdoa, pasti semua yang baik Tuhan siapin buat saudara. Pasti. Lukas 18 ayatnya ke-1. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus berdoa. Tuhan udah tahu belum gedung ini belum bayar? Tuhan tahu nggak kita nggak punya duit? Tahu. Tapi yang Tuhan mau adalah kedekatan kita sama Dia. Jemu gak kita berdoa? Capek gak kita dalam menanti-nantikan pertolongan Tuhan? Itu aja. Firman Tuhan jelas bilang di Yesaya 40, orang yang selalu menantikan Tuhan karena dia percaya, dia selalu mendapat kekuatan yang baru. Kekuatannya itu baru, di-renew lagi. Lihat ya, saudara punya HP. Lama-lama HP saudara pasti lemot. Saudara pakai setiap hari pasti lemot. Nah ini, begitu kita, supaya nggak lemot gimana? Saudara harus dekat sama Tuhan. Begitu dekat sama Tuhan, itu di-recharge lagi. Begitu saudara ngecas dekat sama Tuhan, saudara terus akan dapat kekuatan yang baru. Terus pasti dapat kekuatan yang baru. Itu pasti, gak mungkin enggak. Oke. Sekarang lihat. Yesaya 62 ayat 6 dan 7. Yesaya 62 ayat 6. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Nah ini. Di atas tembokmu Yerusalem telah kutempatkan para pendoa. Terus. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Tidak pernah kita berhenti untuk berdoa. Terus. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion,
janganlah kamu tinggal tenang. Kamu harus mengingatkan Tuhan. Tuhan pelupa? Enggak. Tapi kita harus mengingetin Tuhan setiap hari. Oke, terus? Yesaya 62 ayat 7, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Jangan berhenti berdoa. Firman ini berkata, jangan berhenti berdoa sampai mujizatnya jadi nyata. Dan jangan sampai saudara cemplang. Tawar hati sama Tuhan. Tawar hati sama Tuhan. Jangan sampai. Saudara harus percaya penuh sama Tuhan. Dan terus berharap sama Tuhan. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Lukas 11 ayat 5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Ya, ini ada sahabat di tengah malam. Dia datang di tengah malam. Nah, bisa bayangin kalau sekarang tengah malam kita datang masih nggak masalah ya. Banyak lampu, banyak apa. Lihat zaman dulu, datang tengah malam gimana ceritanya. Terus? Lukas 11 ayat 6. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Lihat, aku nggak punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Terus ayat 7. Lukas 11 ayat 7. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ya, aku tidak dapat bangun. Masa kan aku ngomong begini? Terus ayat 8. Lukas 11 ayat 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, Tidak malu. Saudara datang ke Tuhan, tidak usah malu. Saya bilang lagi, sekali lagi ya, mungkin saya pakai bahasa gini, kalau kamu datang ke Tuhan, mintalah seperti orang tidak tahu malu. Minta aja, datang aja. Kenapa? Dia Bapak kita kok. Dia Bapak kita. Apa salahnya kita minta sama Bapak sendiri? Tapi permintaan kita harus sesuai dan kita harus bilang, jadilah seperti nanti yang berikutnya. Oke? Seperti yang dia kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Terus? ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Datang seperti orang gak tahu malu. Minta aja, dia Bapak kita. Apa salahnya? Oke. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita telah dibenarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terus saya lanjutkan. Roma 5 ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih Kita karunia masuk oleh iman ke dalam kasih karunia. Terus Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. kita berpengharapan kalau suatu hari kita akan dipermuliakan bersama dengan dia. Terus ayat 3. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan Kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Dalam kesulitan demi kesulitan, kita bisa bermegah di situ. Kenapa? Karena Tuhan selalu menolong saya. Terus? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau saudara punya pergumulan, saudara akan sampai kepada tingkat ketekunan, kesabaran. Terus sabar, tunggu waktu Tuhan. Terus sabar, tunggu waktu Tuhan. Terus ayat 4. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Lah,
Begitu saudara sudah tekun, saudara mau dihantam kayak masalah kayak apapun, saudara jadi tahan uji. Ya, kalau sekali kita udah kena sakit, misalnya COVID misalnya, kita udah kena, kita punya kekebalan yang ada di dalam kita. Sekali kita udah ngalamin, kita kebal, kita jadi tahan sama sakit itu. Oke, sampai sini ngerti? Kenapa? Karena kita harus ngalamin. Nah, kadang kita ngalamin gini loh, ya. Pertama masalahnya segini, kita dihantam di masalah ini, kita menang, kita tahan uji, kita naik ke masalah berikutnya. Kita dihantam lagi, kita menang lagi, kita naik lagi ke masalah berikutnya. Terus kita dihantam lagi, terus kita naik ke tahap berikutnya. Tujuannya apa? Kita dipermuliakan. Pada saat kita dihantam di sini, kita waspada, kita berjaga-jaga. Dihantam di sini, kita berjaga-jaga lagi. Dihantam sini, kita berjaga-jaga lagi. Sampai Paulus bilang, aku seperti orang yang dibawa ke dalam maut, ditarik ke dalam maut. Hidupku terus-menerus dalam masalah, hidupku terus-menerus dalam kesengsaraan. Lihat ya, dia terus-menerus mengalami masalah demi masalah, demi masalah, demi masalah. Tapi lihat di situ, dia bilang, tapi dalam kesemuanya, Tuhan dipermuliakan melalui hidupku. Tuhan dipermuliakan melalui hidupku, dan Tuhan dipermuliakan juga melalui matiku. Apapun yang kita alami, itu harus memuliakan Tuhan. Saya baru ngomong, mungkin beberapa teman yang berdoa bareng saya, waktu itu, saya udah pernah cerita, waktu kita dapat kabar, ada Ibu Rasna yang sakit, ada Bu Wati yang sakit. Kita langsung berdoa, waktu itu kita berdoa rame-rame, teman, kita berdoa di satu tempat, di rumah Heni sama Ardi waktu itu, kita berdoa. Saya dapat satu firman, itu di Kisah Rasul 12. Kisah Rasul 12. Pada waktu Petrus di dalam penjara mau dibunuh. Lihat deh, mulai ayat 3. Kisah Rasul 12 ayat 3. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Terus? Kisah Rasul 12 ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu. 4 regu, terus? Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Jadi 16 prajurit yang jaga satu orang yang namanya Petrus. Terus? Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Terus 5? Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Ini kuncinya. Terus? Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dengan tekun artinya gak berhenti-berhenti berdoa kepada Allah. Alangkah indahnya, saya bilang ya, saya dengar ya semuanya. Alangkah indahnya jika kita semua saling mendoakan satu dengan yang lain. Saudara lihat, orang di kiri kanan saudara. Lihat di kiri kanan saudara. Dia butuh pertolongan. Saya nggak punya apa-apa. Petrus bilang, aku nggak punya uang, aku nggak punya apa-apa. Tapi aku punya nama Yesus yang berkuasa. Aku nggak punya apa-apa, minimal aku punya doa. Karena setiap orang pasti punya persoalan. Oleh sebab itu, kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Apa yang terjadi ketika berdoa? Apa yang terjadi ketika berdoa? Ketika saudara dan saya tekun mendoakan semua yang dalam masalah di Chosen Generation. Apa yang terjadi? Petrus dilepaskan dengan 16 orang yang menjaga dia. Dan tidak satu pun yang bisa melihat Petrus. 16, 4 regu penjagaan, itu tidak satu pun bisa melihat Petrus. Bisa bayangin,
Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Pastikan dirimu benar dan pastikan engkau punya kasih di dalam situ. Begitu engkau berdoa, saya yakin tidak ada satupun yang bisa menahan doa saudara. Doa saudara pasti tembus ke hadapan Tuhan dan Tuhan akan mengerjakan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kita punya kelompok doa kan? Laki-laki punya kelompok doa, ibu-ibu punya kelompok doa, anak-anak muda punya kelompok doa. Ayolah kita saling mendoakan. Apa kerinduan saudara? Apa yang saudara butuhkan? Apa yang saudara inginkan? Masuk di situ doa dan kita berdoa sungguh-sungguh. Saya percaya kok ada jalan keluar di dalam doa kita. Asalkan saudara dengan sabar dan tidak jemu-jemu untuk berdoa. Amin. Berapa banyak dari kita berdoa dan kita nunggu jawaban doa itu? Berapa banyak dari kita ketika kita di tengah jalan kita udah capek untuk berdoa? Saya pernah ngomong sama saudara, waktu itu saya doain saudara saya, saya sebut namanya, waktu itu saya sebut namanya, tiba-tiba dalam penglihatan itu seperti ada kayu, tapi mukanya muka orang yang saya doakan itu. Begitu saya berdoa, kayu ini nancep ke tanah, kuat sekali. Begitu saya berdoa, itu tangan dari atas seperti tinju, dia hantam, bang! Dia goyang. Tapi dia gak roboh. Saya berdoa lagi, bang, dia hantam, dia gak roboh. Tapi kalau saudara berdoa terus, tidak jemu-jemu, ini pasti roboh. Pasti roboh gak? Pasti roboh. Nah, ketika roboh, mujizat terjadi. Orang ini akan dipulihkan, diselamatkan. Oleh sebab itu, jangan ngelihat orang itu tambah brengsek, tambah apa, jangan ngelihat itu. Tapi tetaplah berdoa. Dengan tidak jemu-jemu. Jangan ngelihat masalahnya tambah gede, masalahnya tambah ini. Jangan ngelihat ke situ, tapi teruslah berdoa. Amin. Jangan pernah jemu untuk berdoa. Yang keenam, yang terakhir. Dalam berdoa yang saudara butuhkan adalah pengenalan akan Tuhan. Rahasia doa yang keenam itu pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara nggak kenal Tuhan, saudara nggak pernah ketemu jalan keluar dari doa saudara. Ya, lihat, pengenalan akan Tuhan apa aja? Kebaikannya, keadilannya, kehendaknya, kebaikannya, keadilannya, kehendaknya. Kemarin saya lagi nggak enak, badan saya jujur itu seperti demam. Mata saya panas, tenggorokan saya sakit, demam, asli demam. Tapi di sini, di ruangan ini saya sendirian. Saya sendirian karena istri saya lagi pelayanan, semua lagi pelayanan. Saya sendirian di ruangan ini, saya cuma nyanyi satu lagu. Lagu itu benar-benar luar biasa, menurut saya luar biasa. Saya yakin nggak semua tahu. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when apa ya? Pokoknya gitulah. Lagu Chris Tomlin. Itu luar biasa loh lagu itu. Tuhan itu indah luar biasa. Tuhan itu indah luar biasa. Dan kita nyari nggak? Nyari Tuhan nggak? Nyari wajah Tuhan nggak? Ketika matanya Tuhan, di situ dibilang, and when your eyes are on this child, saya, your grace abounds to me. Anugerahnya berlimpah atas kita. Terus dibilang, di ayat berikutnya, dibilang gini, saya cari firman Tuhan, saya mencari firman Tuhan, dan saya menjalaninya.
Ketika saya menjalani firman Tuhan itu, di lagu itu dibilang gini, ketika saya menjalani firman Tuhan itu, saya nggak cari kemuliaan. Kemuliaan saya kembalikan ke Tuhan. Kemuliaannya saya kembalikan ke Tuhan. Wah, itu luar biasa loh. Saya ngalamin hadirat Tuhan di tempat ini. Saya ngalamin hadirat Tuhan di sini. Sendirian saya. Nggak ada yang temenin. Saya berduaan aja sama Tuhan di sini. Dan luar biasa. Lagu itu benar-benar mengubah kita. Ya. Saudara harus kenal siapa dia. Dia itu adil. Saudara lihat. Kejadian 18 ayat 16. Oke, nggak usah dibuka deh, terlalu panjang. 16 sampai 33. Saudara buka ayat 20 sampai 21 aja. Kejadian 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. 21. Kejadian 18 ayat 21. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Ini orang Sodom nih brengsek banget. Tuhan bilang, aku akan hancurin Sodom. Abraham bilang apa? Tuhan jangan ya, jangan hancurin Sodom. Tuhan, Abraham bilang gitu gak? Enggak, tapi Abraham bilang apa? Kalau ada orang benar di Sodom atau Gomora, gimana? Dia tahu keadilan Tuhan, dia kenal Tuhannya. Tuhannya itu adil. Saudara kenal gak Tuhan saudara? Dan Tuhan saudara itu adil. Saudara kenal gak? Ayat 23. Kejadian 18 ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Lihat, Abraham nggak nahan Tuhan jangan hancurin Sodom Gomora. Betul nggak? Abraham nggak ngomong, jangan Tuhan jangan hancurin Sodom dengan Gomora. Tapi Abraham bilang, Tuhan, apakah Tuhan akan hancurin Sodom dan Gomora bersama dengan orang benar di situ? Abraham bilang, Tuhan kalau ada 10 orang benar di situ gimana? Jawab gak Tuhan? Jawab gak? Lihat, Tuhan gak ditahan sama Abraham, dibiarin. Tapi Abraham tahu Tuhan akan menyelamatkan orang benar yang ada di Sodom dan Gomora. Nah, kita juga harus kenal Tuhan kita. Begitu kita bermasalah, kamu sedang berhadapan dengan Allah yang adil. Allah adil. Gak usah takut, Allah itu adil. Tapi permasalahannya bertobat gak kita? Saya berhadapan dengan Allah yang adil, tapi saya gak mau bertobat. Percuma. Kalau saudara percaya Allah itu adil, saudara bertobat, saudara pasti dapat jawaban dari doa-doa saudara. Pasti, gak mungkin gak. Amin. Ibrani 1 ayat 9. Abraham tidak pernah tahan Allah, tapi serahkan semua penghakiman kepada Allah. Karena dia tahu Allah itu adil. Oke? Ibrani 1 ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Tuhan itu mencintai keadilan karena dia adil. Dia membenci kefasikan karena dia bukan fasik. Terus? Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Lihat ya. Percaya nggak saudara Allah itu baik? Kenal nggak saudara kalau Allah itu baik? Kalau saudara kenal, apapun yang saudara alami hari ini, apapun saudara alami hari ini, semua pasti mendatangkan kebaikan. Asal saudara bisa bersyukur dengan apa yang saudara alami hari ini, semua Tuhan bisa rubah semuanya. Apa yang gak beres, Tuhan jadikan beres. Percaya gak sih, kalau kutuk aja bisa dirubah jadi berkat. Kalau kayu salib itu tanda kutuk, bisa jadi berkat buat kita. Lewat kayu salib, dosa kita diampuni. Itulah kita berhadapan dengan Allah yang adil dan baik seperti itu. Kenal gak saudara sama Allah?
Kalau saudara kenal sama Allah, saudara harus tahu juga kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Nah, lihat, inilah keberanian kalau Dia mengabulkan doa kita. Saudara percaya doa saudara dijawab Tuhan? Terus? Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya Menurut kehendaknya. Terus, kenal gak saudara sama Dia? Kalau saudara kenal sama Dia, saudara akan tahu kehendaknya. Terus, 15. 1 Yohanes 5 ayat 15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Lihat, saudara telah memperoleh segala sesuatu yang saudara telah minta kepadanya. Apa yang saudara minta, saudara telah menerimanya. Terus, 16. 1 Yohanes 5 ayat 16. Oke, udah cukup deh. Ya, lihat ya, kalau saudara berdoa, saudara percaya kalau saudara sudah terima. Menurut kehendaknya. Yohanes 12 ayat 27 sampai 28. Yohanes 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Lihat ya, Tuhan waktu di Taman Getsemani dia berdoa, dia punya keinginan, betul gak? Tuhan, Bapak, cawan ini biar berlalu daripadaku, tapi kehendakmu yang jadi. Kenapa? Karena dia kenal Bapaknya. Kalau saudara kenal Bapak saudara, saudara punya keinginan dalam doa, tapi saudara harus menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Kenapa? Karena saudara mengenal Tuhan saudara. Dia adil, dia baik. Amin. Terus? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. 28. Yohanes 12 ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Aku akan memuliakannya lagi. Yang terakhir, saudara harus kenali Tuhan saudara. Kenali kepada siapa saudara sedang berdoa. Kalau saudara nggak kenal akan keadilannya, kalau saudara nggak kenal akan kebaikannya, kalau saudara nggak tahu kehendaknya, saya bilang saudara pasti akan kecewa. Kenapa? Karena doamu nggak pernah dijawab. Kenapa ya Pak? Kok saya berdoa begini, berdoa, kok nggak pernah dijawab? Lihat, ada rahasia-rahasia yang harus saudara selidiki satu persatu. Apakah saudara mau ditegur Tuhan lewat kasih-Nya? Apakah saudara benar-benar orang percaya dan hidup saudara memuliakan Allah? Apakah saudara sudah mengucap syukur buat semua yang saudara doakan? Apakah saudara tidak jemu-jemu untuk berdoa? Apakah saudara masih menyembunyikan dosa? Apakah saudara belum mengenal Dia dengan sempurna? Hari ini, kalau saudara mendengar firman, saudara datang ke Tuhan dan kenali Tuhanmu dengan benar. Saudara akan lihat pertolongan yang tepat pada waktunya. Amin.